Amla itu artinya adalah orang yang punya fikir yang sama dengan fikir Nabi, punya usaha yang sama, mengucapkan perkataan yang sama sebagaimana dikatakan Nabi. Nah, kalau kita sekarang ini artinya amla yang disebut sekarang ini adalah orang yang punya fikir yang sama dengan fikir Hadraji Maulana Sa'ad, menjalankan usaha yang sama sebagaimana yang dijalankan oleh beliau. Jadi kalau kita sudah melakukan itu hari ini, maka kita dianggap menjadi amlanya. Kalaupun nanti hari ini misalnya sudah kita niat dalam 2 tahun ke depan kita akan 8 bulan setiap tahun, ternyata akhir tahun ini bapak mati, maka pahala 2 tahun keluar itu sudah Allah catat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, setiap orang yang membuat satu usaha pasti dia ingin usahanya maju. Bukan hanya maju saja, tapi maju dan berkembang. Katakanlah seorang petani, kalau dia mengerjakan satu lahan, dia berusaha bagaimana agar lahan yang sedikit itu bisa menghasilkan panen yang besar. Dan nanti kalau sudah panen, dia akan berpikir bagaimana menambah lahannya lagi. Seperti petani sawit ini, sudah punya 10 hektar, ingin 10 lagi, sudah punya 20, ingin 20 lagi, nanti sudah jadi 40, ingin 100 lagi, nggak ada habis-habisnya. Petani begitu, pedagang juga begitu harinya. Sudah punya 1 toko, ingin 2 toko, 2 ingin 3. Begitulah sifat orang yang buat usaha. Dan karena sifat itulah hadirnya, maka usahanya jadi maju, karena ada keinginan untuk maju. Di dalam usaha dakwah juga sebenarnya begitu hadirnya. Kalau orang yang menjalankan usaha dakwah ini berpikir bagaimana dakwah maju, maka dakwah akan dimajukan oleh Allah. Tapi sayangnya hadirnya, sebahagian besar pekerja dakwah ini menjalankan kerja dakwah sekedar berjalan saja, tidak memikirkan bagaimana kemajuan kerja dakwah, tapi cuma sekedar menjalankan kerja dakwah saja. Maka kita ini hadirnya hanya seperti pekerja-pekerja saja. Kalau di perusahaan kita hanya sebagai pekerja, bukan sebagai pemilik perusahaan. Kalau pemilik perusahaan itu hadirnya dia tidak cuma bekerja, tapi memikirkan bagaimana agar perusahaannya semakin maju. Nah, Bapak sekalian, dulu hadirin, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, pekerja dakwah itu hanya Nabi saja, pengusaha dakwah itu hanya Nabi saja. Maka Nabi lah yang berpikir, yang berusaha, yang berkorban untuk datangnya hidayah kepada umat. Sedangkan umatnya tidak, hadirin, mereka tidak ikut-ikutan. Maka kalau Nabinya wafat, wafatlah kerja dakwah. Nabinya kembali kepada Allah, bersamaan dengan itu kembali juga kerja dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya umat murtad kembali, jauh lagi dari agama. Tetapi berbeda hadirnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan kerja dakwah, menghidupkan usaha dakwah, tetapi beliau juga diamanahkan oleh Allah untuk mewariskan kerja dakwah kepada umatnya. Bagaimana agar umatnya punya fikir yang sama, punya kerisauan yang sama untuk agama. Dan itu hadirnya diusahakan Nabi kepada seluruh sahabat dan berhasil. Sehingga 194.000 sahabat Nabi itu akhirnya semuanya fikirnya sama seperti dengan fikir Nabi. Semua punya cita-cita yang sama sebagaimana cita-cita Nabi.
Dan mereka memiliki perkataan yang sama sebagaimana perkataan yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kondisi sahabat hadirin ya, yang ikut memikirkan apa yang dipikirkan Nabi, mengusahakan apa yang diusahakan Nabi, mengucapkan perkataan apa yang diucapkan Nabi, itulah yang sekarang ini hadirin disebut oleh masyarakat kita sebagai amla. Jadi amla itu hadirin adalah orang yang punya fikir yang sama dengan fikir Nabi, punya usaha yang sama, mengucapkan perkataan yang sama sebagaimana dikatakan Nabi. Nah, kalau kita sekarang ini hadirin ya, amla yang disebut sekarang ini adalah orang yang punya fikir yang sama dengan fikir Hadraji Maulana Sa'ad, yang mengucapkan perkataan yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh Maulana Sa'ad, menjalankan usaha yang sama sebagaimana yang dijalankan oleh beliau. Jadi kalau kita sudah melakukan itu hadirin, maka kita dianggap menjadi amlanya beliau. Semakin banyak orang hadirin yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Masyaikh, membicarakan apa yang dibicarakan oleh Masyaikh, mengusahakan apa yang dilakukan oleh Masyaikh, maka secepat itulah usaha dakwah akan hidup hadirin. Tapi kalau kita hadirinnya, pimpinan kita mikir ke timur, kita ke barat ini. Ya. Pimpinan usaha dakwah kita bicara A, kita bicara B. Pemimpin usaha dakwah kita menghabiskan waktunya untuk usaha agama, kita menghabiskan waktu untuk usaha dunia. Bagaimana kerja dakwah akan maju? Maka kondisi umat ini hadirinnya akan sama seperti umat yang terdahulu. Karena yang memikirkan agama, yang merasa bertanggung jawab kepada agama hanya nabinya saja. Oleh karena itulah hadirinnya, sekarang ini hadirinnya, Maulana Sa'ad menginginkan hadirinnya agar semua jamaah ini hadirinnya. Sekarang ini sebagian besar kita ini baru bentuknya itu baru jamaah, kumpulan orang beriman, ya, jamaah, tapi belum menjadi amlah, belum menjadi orang yang memikirkan perkara yang sama. Cuma ikut-ikutan. Apa beda amlah dengan jamaah? Kalau amlah itu yang menggerakkan, bergerak dan menggerakkan, sedangkan jamaah adalah yang digerakkan. Amlah itu seperti imam juga, dia yang menggerakkan jamaah. Kalau dia berdiri, makmum ikut berdiri. Kalau dia ruku, makmum ikut ruku. Dia sujud, makmum ikut sujud. Jadi amlah itu seperti imam. Nah, kita ini hadirinnya sebenarnya diinginkan hadirinnya semuanya seperti imam itu hadirin. Perasaan ini menggerakkan orang, semangat untuk menggerakkan orang. Kenapa hadirinnya di mahala tidak hidup amal? Karena nggak ada amlah di situ, nggak ada orang yang merasa bertanggung jawab untuk hidupnya agama. Kenapa di halkah kerja nggak menjadi kuat? Karena sangat sedikit, bahkan mungkin nggak ada amlah di situ. Kenapa di markas nggak hidup amalan? Ya? Padahal sudah dianjurkan hadirinnya agar markas-markas daerah hidup musyawarah harian, hidup amal harian, tapi nggak jalan. Kenapa nggak ada amlah di markas itu? Maka ini sekalian adalah untuk menghidupkan amal di markas, halkah harus dikuatkan. Untuk menghidupkan halkah maka mahala dikuatkan, karena asal muasal amal itu berasal dari mahala. Oleh karena itu hadirinnya orang-orang untuk kita mewujudkan amla ini, agar amla ini muncul, artinya orang-orang yang punya fikir, kerisauan, semangat berkorban, rasa tanggung jawab, maka orang-orang di mahala ini hadirinnya, jamaah kita yang ada di mahala, kawan-kawan kita yang bersama kita taklim, bersama kita jaulah, bersama kita musyawarah, bersama kita keluar 3 hari, mereka ini hadirinnya kita bawa untuk kerja halakah. Naikkan fikirnya, jangan cuma mikir mahala saja. Memang basic kerja dakwah kita di mahala, tapi perlu ditingkatkan fikirnya, jangan hanya mikir mahala. Naikkan fikirnya kepada halkah, sehingga dia tidak hanya memikirkan satu masjid, mulai memikirkan puluhan masjid yang ada di sekitarnya. Jadi fikirnya meningkat, rasa tanggung jawabnya meningkat, dan usahanya meningkat. Di samping dia membagi masa 2,5 jam di mahalanya, menghidupkan WM di mahalanya, dia akan tambah masanya untuk usaha atas mahala-mahala lain, atas masjid-masjid lain.
Dan orang-orang yang sudah aktif di halaqah hari ini, sudah mulai memikirkan halaqah, kerja atas halaqah, orang-orang ini hari ini yang sudah menjadi amlah halaqah ini kita naikkan ke markas, agar dia bukan cuma memikirkan mahalah halaqah, tapi memikirkan beberapa halaqah yang ada di sekitar markas daerah. Jadi fikirnya meningkat, kerisauannya meningkat, rasa tanggung jawabnya meningkat, dan usahanya meningkat. Bapak sekalian, Allah SWT, satu orang pejabat itu hari ini akan diberikan gaji dan fasilitas mengikut seluas mana wilayah tanggung jawabnya. Nah, fasilitas dan gaji camat itu nggak sama dengan fasilitas dan gaji yang didapatkan oleh wali kota dan bupati, nggak sama. Walaupun sama-sama dapat fasilitas, sama-sama dapat gaji, tapi gaji camat dengan gaji wali kota beda. Rumah dinas camat dengan rumah dinas wali kota berbeda. Mobil dinas camat dengan mobil dinas wali kota berbeda. Semakin tinggi jabatannya, semakin luas wilayah tanggung jawabnya, maka semakin besar gajinya, semakin lengkap fasilitasnya. Tidak sama hadirnya fasilitas wali kota dengan gubernur. Gubernur nggak sama fasilitas dengan presiden. Kalau gubernur cuma punya kantor gubernur, presiden punya istana presiden. Beda. Fasilitas yang didapatkan berbeda, jenis kendaraannya berbeda. Jadi begitu juga hadirnya kita sebagai pekerja dakwah, Allah akan berikan kepada kita hadirnya fasilitas mengikut rasa tanggung jawab kita hari ini. Semakin besar rasa tanggung jawab kita kepada umatnya hari ini, maka semakin besar fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenapa Pak saya susah kali keluar ke negara jauh? Karena mikirnya cuma mahal aja. Nggak mikiri halaqah, nggak mikiri markas. Jadi susah. Sebagian besar kita ini, Bapak sekalian, sebagian besar kita ini adalah orang-orang yang ekonomi lemah. Dan memang inilah hadirnya ciri khas pekerja dakwah sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi hadirnya beliau memang membawa sebagian besar orang-orang ekonomi lemah dalam kerja dakwah. Kalau orang kaya-kaya, orang kaya ikut, tapi nggak banyak. Mohamed Ilyas juga memulai kerja dakwah dari orang lemah. Karena kalau orang kaya hadirnya lebih banyak daripada orang lemah, orang yang miskin, maka orang akan menganggap menghidupkan kerja dakwah ini harus punya uang. Tetapi hadirnya dengan sedikitnya orang kaya, banyaknya orang miskin dalam kerja dakwah, tapi takaza tertunaikan, menunjukkan hadirnya dalam kerja dakwah ini ada orang-orang yang sudah Allah terima fikir, risau dan usahanya. Sehingga dengan demikian hari ini dia bisa diberangkatkan. Allah berikan fasilitas. Allah berikan fasilitas kepada dia untuk bisa menyambut takaza. Allah berikan fasilitas kepada dia untuk bisa menyempurnakan syariat, menjalankan perintah-perintah Allah. Itu mengikut rasa tanggung jawab kita, Pak. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq al-Abu, bagaimana rasa tanggung jawab beliau hari ini? Apa kata beliau? Ayyun kasuddin wa anna hayy la yumkin. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku masih hidup? Nah, kalau kita sekarang hadirnya mungkin bahasa kita, apakah takaza ini tidak tertunai sementara aku masih hidup? La yumkin. Enggak mungkin. Sebanyak manapun takaza yang diberikan masai kepada kita hadirnya, itu sebenarnya masih jumlahnya masih sangat sedikit dengan apa yang ada pada kita hari ini. Dikatakan hari ini kita harus keluarkan jamaah, misalnya ke negara jauh, 1 tahun ini 100 jamaah. Banyak itu, sangat sedikit. 100 itu hadirnya kalau 10 orang, cuma 1000 orang aja. Sumatera Utara ini berapa penduduknya? Berapa juta penduduk? Cuma 1000 orang aja yang mau diberangkatkan. Dari 14 juta perempuan separuh harinya, anak-anak, katakanlah 5 juta. Laki-laki balik 5 juta.
Dari 5 juta cuma mau diambil 1.000, banyak apa sedikit Pak? Bapak punya uang 5 juta, ada orang minta 1.000, Bapak kasih nggak? Kok sedikit kali kau minta? Pak, minta lah Pak, mau Pak 1.000 Pak. Maka pasien kita ini sebenarnya punya kemampuan hadimnya, tetapi karena rasa tanggung jawab dan usaha kita hadimnya lemah, maka yang sedikit itu pun tidak tertunaikan. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita perlu bawa ini hadimnya, orang-orang mahala bawa ke halaqah kerja, tanpa meninggalkan kerja mahala. Ya. Kerja mahala tetap kita tunaikan, tambah masa untuk kerja halaqah. Orang yang di halaqah juga begitu hadimnya, naik ke markas. Sekarang diminta kepada kita untuk 7 hari. 3 hari kita di masjid, di mahala kita, 7 hari takaza ke markas, mengikut keputusan musyawarah markas. Kalau di mahala kita ada takaza, ajukan ke markas. Saya nisab ini yang 7 hari takaza markas, tapi di mahala saya ada jamaah yang akan keluar, dan kalau saya tidak ikut bersama dengan mereka, jamaahnya nggak jadi keluar. Markas akan putuskan kamu kembali ke mahala, bawa jamaah. Saya sekarang masuk 7 hari di sini, tapi di mahala ada jemaah mastura masuk, nggak ada yang handle. Saya minta izin 3 hari kembali ke musyawarah, bisa putus kembali. Karena memang hadirnya keinginan Maulana Sa'ad 10 hari tiap bulan itu hadirnya digunakan sebanyak-banyaknya untuk takaza masjid, takaza mahala. Tapi tidak harus di masjid. Kalau nggak ada takaza apa-apa di masjid kita hadirnya, terus 7 hari kita di mahala kita, ngapain hadirnya? Pelongo lah kita di markas, di masjid itu. Kalau memang ada takaza hadirnya dengan musyawarah di markas, kita kembali ke mahala. Kalau tidak ada hadirnya, maka markas yang akan memutuskan kemana kita diberangkatkan, kemana kita digunakan. Karena salah satu ciri-ciri amla itu, kata masa kita hadirnya adalah siap dihantar kemana saja. Siap dihantar kemana saja. Tetapi Bapak sekalian yang Allah SWT, orang-orang yang menjadi amla ini hadir mulia harus menjaga diri hadirnya. Jangan sampai hadirnya kita menunaikan takaza tetapi memberatkan orang lain. Saya siap takaza asal dimusyawarahkan. Orang kalau minta begini Pak, suruh pulang aja udah. Kita ini hadirnya kerja bersama dengan Allah. Ini kerja dakwah, ini kerjanya Allah SWT. Yang kita tunaikan ini adalah perintah Allah. Kalau kita ada perlu apa-apa, minta sama siapa? Bapak kerja di satu perusahaan, perusahaan mengatakan kami tugaskan Bapak untuk pergi ke kota sana sebagai marketing. Di sana ada pasar yang kita bisa jual barang-barang kita. Terus kita minta uang jalan kepada perusahaan lain. Bodoh nggak itu? Itu juga hari ini kerja dakwah ini, kita kerja sama Allah hari ini. Ada perlu apa-apa minta kepada siapa itu? Kepada Allah. Kalau Bapak takaza masih minta ke sana kemari, lebih bagus masa takaza Pak. Ya, lebih bagus masa takaza. Lebih bagus Bapak tinggal di mahala, hidupkan masjid Bapak 24 jam. Daripada kita takaza minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Ngutang sana, ngutang sini. Ngutang kalau dibayar nggak apa-apa. Ngutang pandai, bayar nggak pandai. Padahal ngutang itu sunnah, bayarnya wajib. Maka maksudnya di samping kita hadirnya meluangkan waktu kita hadirnya untuk naik ke takaza berikutnya, di samping itu hadirnya kita harus mempersiapkan keyakinan kita hadirnya, sifat-sifat kebaikan dalam diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita sehingga Allah akan pakai kita terus. Jauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Kebanyakan kita mau mustaqim, kebanyakan pekerja dakwah ini tercampak dari kerja dakwah karena bermaksiat kepada Allah ketika bersunyi diri.
Ya. Kalau di depan umum ini macam wali-wali hadirnya. Tapi ketika sendiri hadirnya bermaksiat kepada Allah. Ini kebanyakan tercampak karena itu kata beliau. Maka hadirnya kita sebagai hamba ini hadirnya menyiapkan diri kita, siapkan harta kita. Kalau kita nggak punya harta hadirnya, siapkan hadirnya diri kita untuk meminta, belajar meminta kepada Allah. Sholatnya dipanjangkan, baca Qur'annya dipanjangkan. Saya sering sampaikan buat sekali. Sholat kita ini kalau jangankan Allah menilai, kita sendiri menilai aja nggak lurus sholat kita, Pak. Ya? Apalagi Allah hadirnya. Kita aja nilai sholat, konten berapa, nilainya berapa sholat kita kalau kita sholat hajat itu. Kita aja menilainya nggak lulus, apalagi Allah. Maka hadirnya kalau sholat kita hadirnya belum bisa khusyuk, belum bisa bagus bacaannya, maka kalau kita minta kepada Allah hadirnya panjang-panjang, lama-lama minta kepada Allah. Sehingga yang Allah lihat kepada kita itu adalah kesungguhan dan letihnya. Kelihatan sungguh-sungguh sampai letih-letih. Kalau boleh kita sholat sampai tumbang. Begitu kita tumbang tersadar, ya Allah, tunaikanlah hajat ya Allah. Pastilah tunaikan. Tapi kita hari ini sedikit minta dimusyawarahkan, sedikit minta dimusyawarahkan. Keluar jalan Allah, sudah jauh kita. Pergi kemana, pergi kemari. Sampai di sana telepon ke halkah, telepon kawasan. Kami udah kehabisan duit, tolong dikirim, tolong dimusyawarahkan. Ini jemaah apa ini hari ini? Sholat di rumah Allah, makan di rumah Allah, berak di rumah Allah. Katanya di jalan Allah, ada masalah ngadu sama makhluk. Amlah itu bukan begitu hari ini. Ada masalah belajar mengadu kepada Allah. Ya. Jangan memberatkan orang lain. Kalau nggak dapat hari ini minta lagi sampai Allah kasih. Belum apa-apa dah. Ya saya udah sholat Pak 2 rakaat, udah capek saya sholat belum dapat makanya minta ke halkah. Jadi sekali lagi Pak, itu kalau ada jemaah-jemaah kita bergerak hadir ya dari luar kota, luar provinsi, telepon minta musyawarahkan, nggak usah dimusyawarahkan. Biar mereka pulang dengan caranya sendiri. Suruh berenang aja mereka. Suruh belajar minta sama Allah. Kecuali hadirnya kita dapat kabar mereka kehilangan duit misalnya, ada dapat musibah dan sebagainya, wajar kita bantu hari ini. Ini ada jemaah sengaja berangkat hari ini, berangkat aja nanti beres itu. Udah sampai tempat baru telepon. Itu bukan amlah itu. Ya. Di amlah itu sebagaimana sahabat-sahabat ada masalah mengadu kepada Allah. Mereka nggak mikirkan hadir mulia keperluan mereka. Yang mereka pikirkan dipanggil berangkat dan tidak mengharap kepada makhluk. Berangkat sendiri. Ada makan di jalan mereka makan, nggak ada makan puasa. Ini kayak ini Pak, kalimat orang Medan ini kita perlu hilangkan nih Pak. Sudah dikenal ini di Jawa Barat, di Kalimantan, di mana-mana hari ini ya. Kami siap mujahadah, siap ini, siap itu, tapi nggak siap lapar. Itu kalimat batil itu Pak. Karena Nabi hadirin sahabat-sahabat itu hidup mereka dalam kelaparan, kok kita nggak siap hari ini? Padahal kalau kita siap lapar hari ini ya, belum tentu lapar. Ya? Ini ada cerita lapar lagi orang dakwah ini, hampir nggak ada lagi cerita lapar. Kita siap lapar itu belum tentu lapar. Tapi kalau kita nggak siap lapar hari ini ya, kapan-kapan aja lapar aja bawaan kita. Ya? Coba kita hilangkan juga. Kalimat-kalimat itu hilangkan. Katanya hari ini sih kebiasaan para nabi itu hari ini adalah safar dan lapar. Itu ciri-ciri nabi itu, safar dan lapar. Kalau kita safarnya mau, laparnya nggak mau. Kita siapkan, saya siap lapar. Nggak lapar insya Allah. Ya? Nggak akan lapar. Seperti orang yang siap miskin, nggak akan miskin.
Tapi orang kalau nggak siap miskin, walaupun kaya, hatinya tetap miskin. Kenapa Bapak sekalian? Untuk menjadi amla ini hari ini kita belajar semua kan. Walaupun iman Kak, kalau begitu Pak saya nggak usah amla lah, saya belum bisa yakin begitu. Tidak hari ini. Seperti orang sholat hari ini, walaupun nggak khusyuk harus sholat. Walaupun nggak khusyuk harus sholat. Paling nggak kewajiban tertunaikan. Sambil kita belajar latihan bagaimana agar sholat kita khusyuk. Menjadi amla juga begitu. Menyambut takaza lebih dari orang lain. Walaupun kita hari ini masih yakin kita masih lemah, tetap kita tunaikan sambil kita belajar. Masih Pak, insyaallah. Nah sekarang ini hari ini malah masa kita sudah mentaskil kepada kita untuk takaza seumur hidup. Takazanya seumur hidup sekarang Pak. Sudah mentok ini taskil sekarang. Suruh menghidupkan masjid 24 jam ya? Sudah mentok ini. Suruh kirim jamaah ke seluruh negara, mentok kan. Karena takazannya mentok harinya, maka pekerja dakwahnya harus siapnya meluangkan waktu, mengorbankan hartanya, mentok juga seumur hidup. Tapi masih diberikan hadirnya keringanan oleh masai. Namanya seumur hidup, tapi sebenarnya cuma 8 bulan aja setiap tahun. Jadi untuk seumur hidup ini diminta harinya 4 bulan setiap tahun. Kemudian yang 8 bulannya 2 bulan di makomi, 2 bulan di markas. 2 bulan di makomi, 2 bulan di markas. Jadi yang 8 bulan itu nanti jadinya 4 bulan di makomi, 4 bulan di markas. Maksud di markas ini mengikut takaza markas. Bisa digunakan untuk khidmat di markas, bisa dipulangkan ke halakahnya untuk bawa jamaah 40 hari, atau bawa mastur 2 bulan, atau bawa jamaah 2 bulan, mengikut keputusan musyawarah markas. Jadi kalau dihitung harinya jadinya 8 bulan. Jadi 4 bulan di makomi, 8 bulan di jalan Allah. Dan ini kita sudah mengikut kepada tertib yang paling rendah inti kolinya sahabat. Jadi sahabat itu kata Maulana Yusuf, setiap tahun keluar jalan Allah 7 sampai 8 bulan. Itu rata-rata sahabat. Bahkan sebagian ada yang lebih daripada itu. Ada yang berangkat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti pulang kembali sebulan 2 bulan, keluar lagi setahun lagi. Ya. Kalau sahabat nggak gila-gilaan seperti itu hari ini ya, Islam nggak sampai kepada kita hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian sekarang dimintakan kepada kita untuk seumur hidup. Kemudian satu lagi ya, amla itu hari ini itu bukan nama su'bah namanya itu sebenarnya. Bukan nama su'bah amla itu. Karena ada su'bah amla. Itu bukan nama su'bah. Amla itu nama kerja sifat orang hari ini. Cuma subah amla itu dibentuk untuk menangani, mengusahakan agar orang-orang itu harinya menjadi amla. Agar dari subah masturo ada yang menjadi amla. Dari subah negara jauh ada yang menjadi amla. Dari subah ulama ada yang menjadi amla. Yang meluangkan waktu lebih, fikir lebih, korban harta lebih untuk usaha agama. Jadi amla itu bukan subah amla itu. Semua kita hadapnya. Subah apapun kita hadapnya, kita mau menjadi amla. Jadi jadinya kan ada amla masturah, amla negara jauh, amla pelajar dan pemuda pelajar mahasiswa, amla santri, amla ini, amla ini. Itu yang yang mengaturnya, mengkoordinasinya subah amla. Tapi amla itu sebenarnya semua kita. Kita niat hadimnya, kita akan luangkan waktu kita lebih untuk usaha agama. Maksudnya apa? Insya Allah. Bahkan sekarang ini hadimnya ada arahan dari Maulana Sa'ad, istilah yang beliau ucapkan itu ghalaba ehal. Ghalaba ehal itu galab itu apa tadi? Mengalahkan. Jadi ghalaba ehal kalau itu terjemahan letter-letternya
Tapi yang dimaksudkan oleh saat ini hadirin, ghalaba hal ini hadirin adalah fikirnya kepada usaha agama, kerisauannya kepada usaha agama mengalahkan fikir kerisauan kepada apapun. Harus ada orang seperti ini di markas-markas, di halakah-halakah, di mahala-mahala, baru agama akan hidup. Jadi artinya orang yang mikir itu agama terus artinya, nggak yang lain kalah. Kalaupun terfikir kalah dengan fikirnya agama. Itu sekarang masa sebutkan itu baru dengar itu Pak. Istilah baru, ghalaba hal. Orang yang memikirkan usaha agama ini habis-habisan, selalu fikirnya, sehingga fikir-fikir yang lain kalah, ya. Fikir anak kalah, fikir istri kalah, fikir usaha kalah. Kalau sudah datang takaza agama, fikir yang lain kalah. Ini kalau semua kita begitu hari ini nggak ada takaza, nggak terpenuhi hari ini. Kita kalau ditaskil, ini tuh gimana Pak? Itu berarti masih kalah dakwah dengan itu hari ini. Ya. Kita ditaskil hari ini jangankan untuk mati hari ini. Ya. Ditaskil untuk seminggu aja. Siapa yang siap Pak? Sekarang seminggu, cash, jangan pulang lagi. Kalau kita siap berarti kita hari ini sudah masuk dalam kategori ghalaba hal. Tapi kalau nggak siap hari ini, mesti apa ada urusan? Itu berarti kalah dakwah dengan urusan itu. Jadi perlukan orang yang seperti ini hari ini, baru agama akan hidup. Nah orang-orang seperti ini hari ini yang akan bisa seumur hidup dalam kerjaan. Tapi dengan segala kelemahan kita, segala kekurangan kita hari ini, kita harus punya cita-cita yang tinggi hari ini. Kita punya niat yang kuat. Saya ingin seumur hidup. Walaupun kita banyak kekurangan, nanti akan diproses kali ini. Kita buat saja hari ini sampai Allah yang memberikan istiqdat kepada kita. Allah yang memberikan kemampuan kepada kita karena kuatnya niat kita. Karena kita usaha, kita lemah, tapi karena ingin, akhirnya Allah kasih. Walaupun kita nggak sanggup secara logika kita, secara akal kita nggak sanggup, tapi kita niat kuat, maka nanti Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Mana Ilyas rahmatullah alaihi mengatakan hadisnya, kalau kamu memulai mengerjakan amal yang kamu mampu, maka nanti Allah beri taufik kepada kamu untuk mengerjakan amal yang selama ini kamu tidak mampu. Jadi mulai dari yang kita bisa. Berapa yang kita bisa, mulai. Nanti Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk melakukan yang selama ini kita tidak mampu. Sambut takaza yang kita mampu. Nanti Allah akan berikan kita hadiah taufik, kekuatan untuk menyambut takaza yang kita tidak mampu. Maka sekarang walaupun kita sebenarnya nggak mampu, kita niat aja. Tapi bukan cuma sekedar niat, tapi kita ada azam yang kuat. Niat dan ditunaikan, itu namanya azam. Tapi niat tapi nggak ditunaikan, itu namanya menghayal. Ingin tapi nggak ada usaha, itu menghayal. Orang menghayal itu nggak dapat pahala. Yang dapat pahala itu berniat dan ada usaha, azam. Jadi kata faiza azamta fatawakkal Allah. Azam itu niat plus usaha, ada usahanya. Nah sekarang kita minta adanya, siapa yang niat untuk buat dakwah seumur hidup dan buat usaha, Masya Allah. Maka yang siap hadirnya, ini kalau banyak kali nanti tanggal ini berikutnya nggak ada nih. Nanti taskil, nanti Bang Ghazali taskil. Kita akan siapkan nanti satu counter di belakang untuk seumur hidup. Nanti kita akan kasih kepada Bapak kertas pernyataan, kemudian ada kertas lagi satu lagi, niat kita dari mulai Januari 2023 kita akan buat perencanaan. Januari, Februari, Maret, April. Bapak akan tulis Januari kapan, misalnya 4 bulannya. 4 bulannya Mei, Juni, Juli, Agustus.
Kalau Mei, Juni, Juli, Agustus Bapak 4 bulan, berarti di bulan April Bapak dimakomi. Kalau 2 bulan dimakomi, berarti Maret, April dimakomi. Intikolinya di mana? Februari, Januari. Ditambah lagi yang di belakang nanti, setelah pulang 4 bulan, 2 bulan dimakomi, kemudian 2 bulan lagi di intikoli, di markas. Nanti kertasnya akan diberikan, Bapak tulis. Niat 2 tahun ke depan. Enggak. 2023 kita keluar 8 bulan jalan Allah, 2024 kita keluar 8 bulan jalan Allah dengan cara tadi 4 bulan, 2 bulan makomi, 2 bulan di intikoli. Atau kita nggak sanggup 2 bulan, setelah pulang 4 bulan, 1 bulan di makomi, 1 bulan intikoli, 1 bulan makomi, 1 bulan intikoli di markas. Nanti akan Bapak tulis, kita akan coba usaha untuk menjalankannya. Kalaupun nanti hari ini misalnya sudah kita niat dalam 2 tahun ke depan, 23, 24 kita akan 8 bulan setiap tahun. Ternyata akhir tahun ini Bapak mati, maka pahala 2 tahun keluar itu sudah Allah catat. Boleh Pak, insyaallah. Yang seumur hidup angkat tangan dulu. Masya Allah, taqabbalallah. Semoga Allah terima semua insyaallah. Yang nanti catat nama itu yang niat sungguh-sungguh Pak ya. Niat. Karena itu namanya ada itu, nama, alamat, nomor telepon itu, halkahnya semua ada tulis. Jadi Bapak kalau sudah catat nama, insya Allah nanti akan dikejar-kejar oleh subah amla. Bapak pilih dikejar subah amla atau dikejar malaikat maut.